Bisa lihat ini ya? Bisa, Pak. Oke. Jadi ini secara umum ya. Jadi ada konsep pelaksanaan itu. Di sini ada konsep pelaksanaan bangunan atas gedung. Bangunan atas ya, mestinya tidak dipisah ini tulisannya. Bangunan atas gedung yang cash in situ. Artinya dicor di tempat, bukan pracetak. Apa yang harus kita perhatikan di situ? Nah, jadi ada beberapa peralatan yang harus kita perlukan untuk membangun sebuah gedung, yaitu alat-alatnya ini untuk alat ukur. Ya. Alat ukur, pengukuran ini setting out adalah pekerjaan paling awal dalam satu pelaksanaan proyek konstruksi pada pelaksanaan pengukuran. Dan pematokan penerapan sistem harus berdasarkan data ukur panjang lebar, ya termasuk ketinggian di sini. Panjang lebar dan ketinggian mestinya ada. Makanya di situ ada alat water pass dan theodolit, biasanya begitu. Atau kalau zaman sekarang yang digital itu adalah total station. Itu bisa berfungsi sebagai water pass, bisa berfungsi sebagai theodolit ya. Jadi ini untuk proyek-proyek kecil saya kira ya enggak perlu ya, kalau bangun rumah aja pakai alat ini, sewanya aja mahal ya. Ya kalau proyek-proyek kecil bangun rumah itu ya cukup meteran aja ya. Meteran, terus ketinggiannya juga biasanya menggunakan selang. Ya. Kalian pernah tahu ya, tukang itu menggunakan selang itu untuk apa tahu ya? Ada yang tahu ya? Ada enggak yang tahu? Tukang itu kalau mau buat proyek sebuah rumah, dia enggak akan pakai ginian. Terlalu mahal bagi dia untuk nyewa alat itu. Dan mungkin belum bisa menggunakan juga ya. Yang bisa menggunakan alat-alat seperti ini itu yang mahasiswa yang pernah sekolah. Kalau tukang saya kira enggak bisa menggunakan alat ini. Ya, makanya dia menggunakan alat-alat sederhana. Alat sederhana itu menggunakan, kalau untuk ketinggian dia menggunakan water pass, itu gantinya adalah selang. Biasanya. Ya. Pernah tahu tukang pakai selang-selang itu ya? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah, Pak. Jadi dia ilmunya hanya bejana berhubungan itu ya. Jadi ketinggian air itu yang dia pertahankan. Jadi kalau bisa nih. Nah, kalau kita menggunakan selang di sini, misalnya dinding sini, selangnya mengelewar-ngelewar begitu ya. Selang ini diisi air. Kalau diisi air segini, di sini masih datar segini, kan gitu aja kan. Ya, jadi nanti ini ditandai. Ini adalah 1 dan 2 itu imbang. Kalau dia mau menaikkan elevasi di sini, dari titik sini mau naik berapa? Nah, mau naik misalkan 5 cm. Ya nanti dari sini yang garis datar tadi ini digaris
Dinaikkan 5 cm ke sini, nah di sini titiknya ini 5 cm misalkan. Kan itu, tapi kalau dengan water pass kita bisa nembak. Itu ya. Jadi total station itu bisa melihat kelurusan gedung. Jadi kalau ada gedung yang lurus ini hapusnya gimana ini? Jadi kalau kita mau membuat sebuah gedung itu, ini kan maunya tegak lurus. Kita bisa nembak dari sini. Nembak ke sana, nembak ke sini. Nanti bisa ketahuan bahwa ini tuh lurus. Tapi kalau tukang, pakai alat ini mahal. Dia pakai unting-unting biasanya. Tahu unting-unting? Benang itu. Benang yang digantungkan di sini, nanti ujungnya itu ada pemberat. Ini lancip ini pemberat ini. Nah ini sampai dia diem. Ya dia mengandalkan gravitasi aja. Kalau ini sudah lurus, dia diem, berarti ini itu adalah tegak lurus. Ini adalah tegak lurus. Benangnya itu tidak goyang-goyang, berarti benangnya tegak lurus. Itu kalau yang sederhana seperti itu. Tapi kalau kita mau proyek besar ya, mungkin kalau pakai gini yang diketawain orang ya. Jadi kalau misalkan rumah kecil gitu ya, enggak apa-apa lah pakai gini. Itu yang alat yang pengukuran ini awal soalnya. Awal dari sebuah proyek itu seperti ini. Kalau membuat siku, ya pakai alat itu juga bisa. Jadi membuat siku itu pakai begini. Pakai alat itu diputar sana 90 derajat, nanti ketemu ini. Jadi nanti ini ketemu. Benar-benar 90 derajat. Kalau tukang, gimana? Dia enggak pernah sekolah, tapi dia tahunya dari ilmu mandornya mungkin ya. Jadi dia ngukur di sini perbandingan 4, 3, di sini pasti 5. Jadi 4, 3, 5, nanti di sini ketemunya pasti tegak lurus. Gitu. Itu kalau tukang ya, gampang-gampangan begitu. Kalau membuat siku itu ya seperti ini aja dia. Kalau di sini ngukur 3 meter, ke sini ngukur 4 meter, titik ujungnya dihubungkan sini. Ini pasti tegak lurus ini. Tapi kalau 3 meternya ke sana, 4 meternya ke sini, terus ini kita hubungkan. Ini lebih besar dari 5 meter. Berarti ini salah. Ini tidak di 90. Ya. Jadi kalau mau 90 ya titik yang 3 meter, ini yang 4 meter, titik ujungnya harus ketemu. Nah, berarti kalau ini salah, ini ditegakkan lagi sini. Sampai ketemu 5 meter. Perbandingan segitiga di Pitagoras itu. Ya itu kalau tukang ya, nggak tukang. Kalau kita proyek besar ya, perusahaan besar itu ya nggak pakai begitu. Ya kita gampang-gampangan seperti itu. Jadi perbandingan tegak lurus itu hanya menggunakan ukuran perbandingan 345 itu aja. Nah, oke ya. Terus ini alatnya ya, pengukuran itu seperti ini. Yang sebelah kanan ini biasanya total station dia. Yang kiri itu kayaknya buat theodolit. Ada lagi satu water pass. Kalau water pass itu dia untuk mengukur dalam kondisi datar, horizontal. Ya, horizontal, nanti ditembak sampai sejauh berapapun dia tetap horizontal. Kita menggunakan theodolit dan total datar. Ada satu lagi yang kita sebut dengan water pass, ini nggak ada gambarnya. Nah, kemudian berikutnya setelah kita tahu alat-alatnya, kalau kita tidak menggunakan theodolit, tidak menggunakan total station, kita mau membuat boplang. Ini namanya boplang. Boplang ini patok-patok yang kita pasang di lapangan untuk pengikatan. Jadi pengikatan ukuran tegak lurus, dena, dan segala macam di sini. Nah, boplang ini juga harus datar. Makanya kita menggunakan selang. Jadi kalau boplang yang sini ya, saya gambar di sini misalkan. Ini saya tampak dari depan. Ini boplang yang sini. Ya. Sorry gambarnya enggak gini.
Ini ya, ini aja saya gambar. Ini ada boplang begini. Dan yang di sini, ini harus datar. Makanya harus dihubungkan dengan selang di sini. Selang, kemudian dipaskan. Misalkan ini yang dipakai patokan, misalkan. Di sini ketinggian yang harus dipakai patokan, maka kalau mau ketinggian sini sama dengan yang di sini, ya berarti harus kita menggunakan selang di mana permukaan air di dalam selang tadi sama, pasti sama. Kalau sudah sama, kita tandai ketinggiannya baru kita pasang di sini. Ya, berarti ini sama sini sudah datar. Datarnya sini sama sini itu bukan berarti kakinya sama ya, bisa juga kakinya sini lebih tinggi. Ini lebih rendah misalkan. Tapi posisi dia horizontal. Horizontal banget posisinya. Nah, kemudian kan membuat siku sini. Boplang ini harus siku juga. Supaya nanti temboknya nggak miring-miring. Kalau pasang tembok kan harus mengikuti ini. Nah, untuk membuat siku ini ya kita tadi yang saya katakan 3, 4. Kalau ini dihubungkan pasti 5. Kalau nggak 5 berarti 3, 4-nya salah. Kurang dimiring-miringkan sedikit sehingga ketemu 5. Nah, itu kalau di lapangannya. Jadi bisa juga patok sini itu lebih tinggi. Karena tanahnya turun misalkan, turun begini tanahnya. Nah, kalau tanah turun, untuk mendapatkan ketinggian sini sama dengan yang sebelah kiri, maka selangnya harus, permukaan air di dalam selang itu harus sama. Ini boplang. Dan ini akan dipakai sebagai acuan untuk seterusnya. Maka boplang ini tidak boleh lemah. Artinya dia harus kuat, harus kaku. Nah, kadang-kadang di dalam proyek ini boplang kan cuma dari kayu ya. Kayu itu bisa ditendang orang miring dia. Bisa kena batu bata misalkan miring lagi. Nanti nggak datar lagi antara A dan B ini nggak akan datar lagi. Kita harus ukur lagi. Maka kita harus ada patok BM namanya. BM, benchmark. Itu biasanya dari beton yang ditanam di area situ. Jadi misalkan beton ini, nah ini patok beton gede gitu ya. Ini ditanam di dalam tanah. Kemudian ini ada tanahnya di sini. Ini tanah ya. Nah, ini nanti di sini dipakai paku payung itu. Ada paku payung, tahu ya? Yang ada payungnya begini. Ini dipaku di sini, terus ini titik atasnya ini nanti ditembak. Bahwa ini itu di elevasi berapa. Pakai sebagai patokan. Kalau kita mendirikan boplang di sini, misalkan sini, maka katakanlah ini itu patokan dianggap dia adalah 0,0. Ketinggian ini adalah 0,0. Terus kita mau mentransfer 0,0-nya si benchmark tadi itu ke boplang. Ya pakai selang lagi atau pakai water pass atau pakai theodolit atau pakai total station silakan. Nah, nanti di sini dikasih paku payung lagi. Dipakukan payung gitu. Nah, pakai selang kan tingginya ini nanti disetel pakai selang sehingga tinggi ini kalau mau 0,0 ya ini sama dengan 0,0-nya benchmark. Ini dibuat yang kuat. Jadi kalau misalkan boplangnya berubah, kita bisa nembak lagi dari benchmark. Jadi ini tidak boleh rusak. Ya, ada lagi BM yang permanen, yang miliknya pemerintah di luar itu malah ada koordinatnya ya. Di boplang di situ ditulis dia koordinatnya adalah berapa derajat bujur timur, lintang selatan dan segala macam itu. Itu ada di luar biasanya, di luar lokasi. Nah, kalau kita mau mendapatkan ketinggian sekian meter di atas permukaan air laut misalnya, ya itu kita harus ngambil dari benchmarknya pemerintah. Di situ sudah ditentukan bahwa benchmark pemerintah yang ada di lokasi, di sekitar lokasi situ, itu sudah ada lintang bujurnya dan sudah ada ketinggian sekian meter di atas permukaan laut.
Kenapa demikian? Karena benchmark itu kalau plus sekian dari permukaan laut, maka kita jangan membangun apa lokasi yang di bawah muka air laut gitu loh. Ya, nanti kan kelem itu nanti. Nanti kan bisa kalau pas hujan air itu enggak lari ke laut, malah lari ke lokasi situ gitu. Ya, makanya kita harus mengikuti benchmark yang dari pemerintah itu sudah ditetapkan oleh BPN biasanya. BPN atau Pemda ya barangkali yang membuat itu. Nah, karena katakanlah misalkan tempatnya jauh, ya harus kita tarik satu-satu. Ya, misalkan di sini benchmark pemerintah yang sudah ada lintang bujurnya itu. Terus kita mau bangun di sini misalkan. Benchmark di sini. Ini ketahui elevasinya ya. Elevasi lintang bujur. Tahu semua. Sudah tahu. Misalkan elevasinya di sini ini adalah 2,0 plus. Ya, artinya bahwa dia 2 meter di atas permukaan air laut misalkan. Maka kita kalau bangun di sini, kalau mau tingginya sama dengan banyak, ya kita tarik. Walaupun ini jauh, ini ke sini misalkan 2 kilometer, ya ditarik satu-satu, tembak dari sini. Ini alatnya di sini ya. Terus nanti bikin alat di sini, tembak lagi, ini dipindah lagi, terus sampai sini. Harus sampai sini. Nanti pasang alat di sini lagi, pasang patok di sini lagi. Terus ini berestafet sampai menuju ke benchmark di lokasi. Dan ini harus permanen. Kalau ini permanen berarti dia sudah sama dengan ini. Ya. Kalau kita bangun di sini misalkan lebih rendah, enggak apa-apa. Tapi harus dikasih, misalkan di sini lebih rendah 2 meter, ya di sini tulis 0,0. Karena dia lebih rendah 2 meter dari permukaan benchmark yang dari pemerintah. Nah, nanti bangunan itu didasarkan sama ini. Jangan membuat bangunan yang di bawah ini ya. Bangunan misalkan elevasi -3 itu. Berarti nanti air enggak lari ke laut, lari ke tempat lokasi situ. Gitu ya. Kalau ada hujan, banjir, dan macam-macam. Kita akan menghindari itu. Ya. Jadi benchmarknya harus, apalagi kalau kita mau membangun ini. Saya dulu pernah di konsultan ya, bangun bangunan air minum. Air minum ini kan nggak main-main. Jadi pada saat ditarik dari tempat pengolahan air minum sampai ke konsumen, itu harus elevasinya paling menentukan. Begitu ada elevasi yang lebih tinggi, air itu enggak ngalir. Ya, enggak ngalir, harus menggunakan pompa. Gitu. Ya, jadi ya memang itu kalau kita bangun itu enggak sederhana sebetulnya. Kalau developer perumahan juga begitu. Kan kita kan bangun rumah sederhana ya. Masing-masing rumah boleh sederhana. Masing-masing rumah. Misalnya komplek perumahan regensi atau klaster ya. Perumahan klaster itu kan enggak satu rumahnya. Kan bisa 10, bisa 20 rumah kan. Artinya satu lokasi itu, kawasan regensi itu harus tidak banjir. Harus tidak banjir. Kalau kita membangun itu di bawah permukaan air laut atau di bawah sungai, kan di situ ada air sungai juga kan. Kalau di bawah permukaan air sungai, nah dia akan melimpah ke situ, akhirnya lokasi itu jadi banjir. Ya. Jadi banjir, maka kita harus menentukan elevasi yang benar gedung itu berapa. Kalau kita punya tanah yang memang di bawah, di lembah, ya kita harus cari aliran air yang akhirnya menuju kemana, gitu loh. Nah, kita ngambil benchmarknya dari situ. Ya. Karena dari itu kadang-kadang perumahan itu ya, dia jualnya dia jual gambar ya. Gambarnya bagus. Rumahnya belum dibangun, sudah ditawarkan. Sudah banyak DP yang masuk. Sehingga dia mulai bangun. Bangun tapi dia lupa tidak menguruk tanah. Di mana kalau bangunan dibangun rata dengan tanah asli,
ternyata tanah asli itu adalah elevasinya lebih rendah dari pembuangan air yang di sungai-sungai kecil maupun sungai besar, maka ke depan kalau misalkan terjadi hujan lebat, kawasan itu akan menjadi tergenang. Dan ini yang kita tidak bisa mentolerir seperti ini. Oleh karena itu, maka harus diuruk. Makanya kalau kita mau beli tanah, katakanlah beli rumah di developer itu dia kadang-kadang lokasinya itu tambak. Ya belum bangun sudah dia jual. Begitu dilihat di lokasi, tuh masih air ini. Belum diapa-apain gitu loh. Jadi masih jauh itu dari sempurna ya. Itu banyak itu daerah Sidoarjo itu yang jual lokasi perumahan tapi masih tambak itu. Nanti harus diuruk sekian meter dari permukaan tanah di sekelilingnya. Kalau enggak kita dibangun di tambak itu ya kebanjiran nanti rumah itu. Ya, itulah awal daripada kita mau melakukan pembangunan, kita harus hati-hati dengan lokasi ya, terutama untuk ketegaklurusan. Kalau kita bangun enggak ada boplang, kita enggak tahu kita mau bangun batu bata. Ini denah ya. Kita mau dinding di sini, dinding. Terus belok ke sana. Ya. Terus belok ke sini dindingnya. Terus belok ke sini. Ini kan berarti ini harus siku. Dari mana kita membuat siku itu? Dari boplang itu. Nah, misalkan kita punya tanah begini. Ini tanah ya. Kita mau bangun rumah di sini tanpa membuat boplang. Pokoknya saya membuat siku. Pokoknya ngawur aja begini. Ini siku, Pak. Oke, siku. Tapi sikunya miring begini. Ini siku, benar. Siku. Tapi miring begitu. Padahal tanahnya begini. Ya, makanya kita harus buat boplang berdasarkan tanah yang kita miliki itu seperti apa. Kalau mau menghadap ke sini, ya kita harus buat kotak ya seperti ini. Kan gitu. Nah, ini yang kita buat boplang ini. Tegak lurusnya berdasarkan lurusan jalan ini misalnya jalan. Oh, kita harus menghadap tegak lurus jalan rumah itu. Ya harus dibuat boplang tegak lurus jalan. Nanti di sini baru didirikan boplang-boplang ya. Nah, boplang begitu. Nah, nanti kalau jadinya seperti ini. Tapi kalau kita tidak membangun itu, nanti akan jadi seperti ini. Ya, itu awal ya. Awal dari proyek secara umum itu pasti itu yang dia akan dilakukan dulu. Oke. Pengukuran ya. Sekarang ini adalah beton. Beton kalian mungkin sudah tahu ya. Kalian sudah semester berapa? Semester berapa yang ikutin? 3, Pak. 3. Oh, bukan 5 ya? 3 ya? Berarti belum dapat beton ya? Sudah dapat gambarannya, Pak. Ketua kelasnya siapa di sini ya? Saya, Pak. Siapa ini? Astrid. Astrid ya? Astrid ya. Oke. Nah, kita sekarang kalau mau tadi apa namanya? Boplang tadi sudah. Terus kita mau melakukan pekerjaan berikutnya adalah galian. Galian pondasi itu yang kita lakukan tahap berikutnya. Nah, kelurusan galian ke arah mana itu juga dasarnya nanti dari boplang itu. Nah, sebelum masuk ke campuran beton ini, kita harus bekerja tentang galian. Nah, setelah galian nanti kalau kita pakai pondasi beton ya kita harus tahu betonnya ya untuk yang kalau misalkan mau bor pile ya kita harus tahu betonnya juga. Karena bor pile itu adalah beton yang dicorkan dalam tanah. Nah, sekarang beton ini gambarannya kalau tadi yang sudah tahu itu terdiri dari campuran semen, air, agregat. Sebenarnya cuma 3 ini dok pokoknya. Jadi yang keempat, 5, 6 ini beton-beton khusus ya. Jadi bahan kimia, serat, bahan bangunan non kimia ini
biasanya dilakukan untuk proyek-proyek besar yang butuh misalkan butuh beton yang mengering dengan cepat. Nah, ya kita harus memberi bahan kimia ini. Bahan kimia tambahan berupa hardening accelerator. Ya. Jadi dia pengerasan dengan cepat, percepatan dari pengerasan. Sehingga beton yang keras misalkan dalam waktu 14 hari, dia mungkin cuma 3 hari sudah keras. Retarder, plasticizer ini adalah campuran-campuran untuk membuat apa? Untuk membuat campuran beton itu menjadi flow. Flow itu mengalir ya. Artinya akan mudah dicor. Ya. Kalau beton itu tidak mengalir, itu akan menyebabkan keropos. Contoh, misalkan saya mau ngecor kolom ya, kolom ini. Kolom beton. Kalau betonnya bagus, dicor dari sini enggak apa-apa. Terus dipadatkan. Tapi kalau apa namanya? Plasticizer ini itu digunakan untuk apa? Untuk supaya flow itu yang tulangan misalkan di sini itu ada ngecor yang tulangan di sini rapat banget. Ada besi-besi yang sangat rapat di sini. Nah, sehingga kalau betonnya tidak mengalir, itu dia tidak masuk, bisa tidak masuk sampai bawah sini, tidak bisa masuk.